Resonansi Jiwa. Mata Cinta, Kopi Asin. Seorang pria bertemu dengan seorang gadis di sebuah pesta. Si gadis tampil luar biasa cantik. Banyak laki-laki yang mencoba untuk mengejarnya. Si pria sebaliknya, tampil biasa saja dan tidak ada yang begitu memperhatikannya. Tapi saat pesta usai, dia memberanikan diri mengajak si gadis untuk sekedar mencari minuman hangat. Si gadis agak terkejut, tapi karena kesopanan pria itu, akhirnya ia mau untuk diajak pergi. Mereka berdua akhirnya duduk di sebuah coffee shop. Si pria sangat gugup dan tidak berkata apapun. Si gadis yang merasakan ketegangan itu, kemudian ia pun berkata, "Tidakkah kita lebih baik pulang saja?" Tiba-tiba pria itu berkata untuk pertama kalinya, sambil melambai pada pelayan, "Bisa minta garam untuk kopi saya?" Semua orang yang mendengar memandang dengan aneh ke arah pria tersebut. Si pria jelas wajahnya berubah merah, tapi tetap saja ia memasukkan garam tersebut ke dalam kopinya dan dengan tenang ia meminumnya. Si gadis dengan penasaran bertanya, "Kenapa kamu bisa punya hobi seperti ini?" Si pria menjawab, "Ketika saya kecil, saya tinggal di daerah pantai dekat laut. Saya suka bermain di laut. Saya dapat merasakan air laut, asin, dan sedikit menggigit. Sama seperti kopi asin ini. Dan setiap saya minum kopi asin ini, saya selalu ingat masa kanak-kanak saya. Ingat kampung halaman. Saya sangat rindu kampung halaman saya. Saya rindu orang tua saya yang masih tinggal di sana." Begitu kalimat terakhir usai, mata si pria mulai berkaca-kaca. Dan si gadis sangat tersentuh akan perasaan tulus dari ucapan pria di hadapannya. Bila seorang pria dapat bercerita bahwa ia rindu kampung halamannya, pasti pria itu mencintai rumahnya, peduli akan rumahnya, dan mempunyai tanggung jawab terhadap rumahnya. Kemudian, si gadis juga mulai bercerita. Bercerita juga tentang kampung halamannya dan jauh di sana, termasuk masa kecil dan keluarganya. Suasana kaku langsung berubah menjadi sebuah perbincangan yang hangat, juga menjadi sebuah awal yang indah dalam cerita mereka berdua. Mereka akhirnya berpacaran. Kemudian cerita berlanjut seperti layaknya sebuah cerita cinta. Mereka pun menikah. Dan setiap saat membuat kopi untuk suaminya, ia selalu membubuhkan garam di dalamnya, bukan gula, karena ia tahu bahwa itulah yang disukai suaminya. Setelah 40 tahun berlalu, si pria meninggal dunia dan meninggalkan sebuah surat. Dengan gemetar, si istri membaca surat tersebut. "Sayangku yang tercinta, mohon maafkan aku. Maafkan kalau seumur hidupku bersamamu adalah dusta belaka. Meski hanya sebuah kebohongan yang aku katakan padamu tentang kopi asin. Kamu ingatkan waktu kita pertama kali jalan bersama? Saya sangat gugup waktu itu. Sebenarnya saya ingin minta gula, tapi malah berkata garam. Sulit sekali bagi saya untuk mengubahnya, karena kamu pasti akan tambah merasa tidak nyaman. Jadi saya teruskan saja. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal itu ternyata menjadi awal komunikasi kita, awal keakraban kita, dan mata cinta kita. Saya mencoba untuk berkata sejujurnya selama ini, untuk menjelaskannya kepadamu. Tapi saya selalu takut, karena saya telah berjanji untuk tidak berbohong sekalipun.
Sekarang, saya tidak takut apa-apa lagi. Jadi saya katakan kepadamu yang sejujurnya, saya tidak suka kopi asin. Betul-betul aneh dan rasanya sungguh tidak enak. Tapi saya selalu dapat kopi asin seumur hidupku sejak bertemu denganmu. Dan saya tidak pernah sekalipun menyesal untuk segala sesuatu yang saya lakukan untukmu. Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar dalam seluruh hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memilikimu seumur hidupku. Meskipun saya harus meminum kopi asin itu lagi. Setelah membaca surat itu, air mata si istri membuat surat itu menjadi basah. Kemudian hari, bila ada seorang yang bertanya kepadanya, "Apa rasanya minum kopi pakai garam?" Si istri pasti menjawab, "Rasanya sangat manis." Dengan senyuman dan 2 titik air mata di pipinya. Resonansi Jiwa. Mawar untuk Ibu. Seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dipaketkan kepada sang ibu yang tinggal sejauh 250 km darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu bertanya kepadanya, kenapa dia menangis? Dan si gadis kecil pun menjawab, "Saya ingin membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya, Om. Tapi saya cuma punya uang 500 saja, sedangkan harga mawar itu 1000. Pria itu tersenyum dan berkata, "Adik, ayo ikut saya akan membelikanmu bunga yang kau mau." Kemudian ia membelikan gadis kecil itu setangkai mawar merah, sekaligus memesankan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantar gadis kecil itu pulang ke rumahnya. Gadis kecil itu pun melonjak gembira. "Oh ya, tentu saja Om. Tapi, maukah Om sebelumnya mengantarkan ke tempat ibu saya?" "Baik," jawab si pemuda tersebut. Kemudian mereka berdua menuju ke tempat yang ditunjukkan gadis kecil tersebut, yaitu pemakaman umum. Dan gadis kecil itu pun meletakkan setangkai bunga mawar pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal ini, hati pria itu pun menjadi terenyuh dan teringat sesuatu. Akhirnya, ia bergegas kembali menuju ke toko bunga tadi dan membatalkan paket kirimannya. Dan ia pun menyadari jarak bukan menjadi sesuatu batasan untuk mencurahkan kasih kepada orang yang kita cintai. Resonansi Jiwa. Memaafkan. Suatu hari seorang pria yang telah banyak membuat kesalahan datang ke hadapan seorang bijak dengan harapan ia bisa diberi petunjuk bagaimana memperbaiki semua kesalahan-kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. "Guru, saya mempunyai banyak dosa. Saya sering memfitnah, membohongi, dan menggosipkan orang lain dengan banyak hal-hal yang buruk.
Sekarang saya menyesal dan ingin memohon maaf lahir dan batin. Bagaimana caranya agar Tuhan dan mereka yang telah saya sakiti itu mengampuni semua kesalahan saya? Mendengar hal itu, sang bijak berkata, "Baiklah, kalau begitu, tolong kau ambil bantal yang ada di tempat tidurku. Kemudian bawalah ke alun-alun kota, dan sesampai di sana, bukalah bantal itu, sampai bulu-bulu ayam dan kapas yang ada di dalamnya keluar tertiup angin. Itulah bentuk hukuman atas kata-kata jahat yang telah keluar dari mulutmu." Meski kebingungan, toh akhirnya ia menjalani hukuman yang diperintahkan kepadanya. Di alun-alun ia membuka bantal, dan dalam sekejap, bulu ayam dan kapas berterbangan tertiup angin. Setelah selesai melakukan hukuman itu, ia kembali menghadap sang bijak dan bertanya, "Saya telah melakukan apa yang guru perintahkan. Apakah itu berarti sekarang saya sudah diampuni, guru?" Mendengar hal itu, bapak tua yang bijak menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu belum dapat pengampunan. Kamu baru menjalankan separuh hukumanmu. Kini, kembalilah ke alun-alun dan pungutlah kembali bulu-bulu ayam yang tadi berterbangan tertiup angin." Resonansi Jiwa. Mencoba sesuatu yang positif. Setiap orang pernah merasakan suatu kekecewaan, kegagalan, dan frustasi. Kadang semuanya datang sekaligus, dan kita merasa dunia ini menjadi runtuh. Sesudah itu, kita melihat segala sesuatunya menjadi negatif. Segala sesuatunya terlihat berantakan. Sekarang, coba Anda melihat dari sisi lain untuk bangkit kembali. Bertindaklah. Lakukan sesuatu yang positif. Walau itu mungkin hanya menyapu halaman atau membersihkan tumpukan file-file tua dari komputer Anda. Lakukanlah tindakan di mana Anda adalah penguasa hidup Anda, dan Anda akan merasa terfokus secara positif. Tindakan kecil ini dapat mengubah sikap Anda secara ajaib. Cobalah menolong seseorang. Lakukanlah sesuatu untuk orang lain. Cobalah melayani orang lain. Semakin kecil orang itu, semakin baik. Lalu, cobalah Anda keluar ruangan sejenak dan perhatikan apa yang dapat Anda kerjakan bagi orang lain. Orang lain tercipta untuk memperbaiki hidup Anda. Sekarang, giliran Anda lah memperbaiki hidup Anda lewat orang lain. Hitunglah keberuntungan Anda. Banyak hal baik dalam hidup Anda yang sering Anda lupa bersyukur. Hargai dan bersyukurlah atas tempat tinggal Anda, atas kesehatan Anda, atas keluarga Anda, pengalaman hidup Anda, teman-teman Anda, keterampilan Anda, pengetahuan, dan hidup yang Anda miliki. Temukan tantangan baru. Arahkan kembali energi negatif dan rasa frustasi Anda pada sesuatu yang dapat menantang Anda untuk berbuat lebih baik. Positif atau negatif, semuanya cuma dalam pikiran Anda. Ubahlah sikap Anda dan gapailah cita-cita.
Resonansi Jiwa. Mengapa berteriak? Suatu hari, sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Guru, mengapa ya ketika seseorang sedang dalam keadaan marah, ia akan selalu bicara dengan suara kuat atau bahkan berteriak?" Seorang murid yang dari tadi telah berpikir cukup lama mengangkat tangan dan menjawab, "Ya, karena saat seperti itu mereka telah kehilangan kesabarannya. Karena itulah mereka lalu berteriak." Tapi lawan bicaranya justru yang berada di sampingnya ikut menjawab, "Tapi kenapa harus berteriak? Apakah ia tidak dapat bicara secara halus?" Sang guru pun akhirnya balik bertanya. Hampir semua murid memberikan sejumlah alasan yang dikira benar menurut pertimbangan mereka. Namun ternyata tidak satu pun jawaban yang memuaskan. Melihat hal itu, sang guru lalu berkata, "Anak-anakku, ketika dua orang sedang berada dalam situasi kemarahan, jarak antara kedua hati mereka menjadi amat jauh. Walaupun secara fisik mereka begitu dekat. Karena itulah, akhirnya untuk mencapai jarak yang demikian jauh, mereka harus berteriak satu sama lain. Tapi anehnya, semakin keras mereka berteriak, semakin pula mereka menjadi marah. Dan dengan sendirinya, jarak hati yang ada di antara keduanya pun menjadi lebih jauh lagi. Karena itu, mereka terpaksa berteriak lebih keras lagi. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika dua orang saling jatuh cinta? Mereka tak hanya berteriak, namun ketika mereka bicara, suara yang keluar dari mulut mereka begitu halus dan kecil. Sehalus apapun itu, keduanya bisa mendengarkan dengan begitu jelas. "Ayo, mengapa demikian?" Sang guru bertanya sambil memperhatikan para muridnya. Mereka nampak berpikir amat dalam, namun tidak satu pun berani memberikan jawaban. "Anak-anakku, karena hati mereka begitu dekat, hati mereka sama sekali tidak ada jarak. Pada akhirnya, sepatah kata pun tidak perlu diucapkan. Sebuah pandangan mata saja amatlah cukup membuat mereka memahami apa yang ingin mereka sampaikan. Untuk itu, ketika kalian sedang dilanda kemarahan, janganlah hatimu menciptakan jarak di antara kalian berdua. Akan lebih baik jika tidak mengucapkan kata yang mendatangkan jarak di antara kalian. Mungkin di saat seperti itu, tidak mengucapkan kata-kata merupakan cara yang lebih bijaksana. Karena waktu akan membantu kalian suatu saat nanti." Resonansi Jiwa. Mengasah diri. Penebang kayu pasti mengasah kapaknya. Seorang pemburu akan selalu mengencangkan busurnya. Dan seorang penulis akan selalu meraut pensilnya. Mereka harus memperbaharui peralatan mereka. Dan ini adalah prinsip sederhana tentang produktivitas. Tak banyak pohon yang bisa ditebang oleh kapak yang tumpul dan aus. Tidak akan ada banyak buruan yang mampu ditaklukkan oleh busur yang rentah. Dan tak sebuah kata pun bisa tertulis dari pensil yang patah. Maka, apa yang harus Anda asah agar tetap meraih kehidupan pribadi dan karir yang penuh dan berlimpah? Anda memiliki sesosok tubuh yang pasti akan renta terkikis usia.
juga kecerdasan yang segera tak banyak berarti tertinggal kemajuan zaman, serta sekepal hati nurani yang mudah diburamkan oleh debu-debu dunia. Maka, tiada yang patut kita rawat selain tubuh agar senantiasa menjadi rumah yang nyaman bagi jiwa. Tiada yang perlu kita asah selain pikiran dan keterampilan agar selalu dapat digunakan untuk membuka pintu kemakmuran. Serta tiada yang harus kita pertajam selain hati nurani yang memungkinkan kita mendengar nyanyian kebahagiaan hidup ini. Resonansi Jiwa. Menolong bukanlah sebuah pekerjaan. Seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seorang wanita tua membutuhkan pertolongan. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya pemuda tersebut yang ada di lokasi. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. "Maaf Bu, saya kemari untuk membantu Anda. Dan kenapa Anda tidak menunggu di dalam mobil saja? Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Dan si wanita tua itu pun masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua itu untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya ia pun selesai. Tetapi ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu pun membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Saya dari St. Louis. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. "Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang itu bukan pekerjaan. Karena itu saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin apabila menolong seseorang, suatu hari nanti Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya." Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya, dan lalu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat kafe kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu pun kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Tapi ia hanya menemukan secari kertas dan selembar uang $1.000. Ia begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini. Tapi yang jelas, kamu tidak berhutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah,
Saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang. Malam ketika si pelayan pulang dan akan tidur, pelayan itu berpikir mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran bayinya? Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Lalu, ia memeluk suaminya yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja, Brian. I love you." Resonansi Jiwa. Mensyukuri nikmat hidup. Suatu hari, seorang laki-laki paruh baya sangat menyesali kenyataan hidupnya. Ia merasa miskin, tidak punya apa-apa, sehingga ia pun berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Karena ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan ia pun termasuk kategori yang miskin. Karena terlalu seringnya ia memikirkan hal itu, suatu hari ia bermimpi mendapatkan warisan senilai $1 juta. Hingga suatu pagi, karena merasa terlambat bangun, ia segera pergi ke kamar mandi. Ternyata air pam tidak mengucur, dan ketika akan memasak air untuk membuat kopi atau memasak sarapan, kompor pun tidak bisa dipakai lantaran kehabisan gas. Saat akan mengambil koran pagi di teras rumah, ternyata koran pun tidak diantar. Setelah berpakaian rapi, ia berusaha untuk mencari taksi di depan rumah untuk berangkat ke kantor. Tapi tidak ada satupun taksi yang muncul. Aneh, pikirnya. Mengapa kota ini menjadi senyap? Akhirnya pria tersebut bertanya kepada seseorang yang kebetulan lewat di ujung jalan. "Hei tuan, apa yang terjadi? Kenapa kota ini begitu sepi?" Lalu orang itu pun menjawab, "Apakah Anda belum mendengar bahwa hari ini semua warga kota mendapatkan warisan masing-masing $1 juta? Jadi tidak ada lagi orang yang mau bekerja." "Apa?" Laki-laki tersebut pun kaget. Dan seketika itu pula, ia terbangun dari tidurnya. Diam sejenak, dan dia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Dan akhirnya, ia pun segera ke kamar mandi. Dan syukurlah, air pam mengucur deras, dan ia pun bisa memanggang roti dan membuat kopi untuk sarapan paginya. Apalagi sambil baca koran yang baru datang. Betapa nikmatnya hidup ini. Tidak beberapa lama ia keluar rumah, taksi langganannya pun sudah siap menunggu. Dan sesampai di kantor, ia menjadi lebih bersemangat dalam bekerja. Classy people, apa yang bisa membuat rutinitas hidup ini menyenangkan? Jawabannya adalah ketika kita bisa bersyukur atas semua yang kita miliki. Resonansi Jiwa. Mulailah memberi. Seorang wanita cantik, kaya, dan hidup nyaris sempurna. Secara ekonomi dan fisik, dia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Dan ketika tidak tahan lagi dengan himpitan kekosongan dalam hidupnya, suatu hari dia mendatangi psikiaternya dan bercerita kalau ia ingin merasa hidup bahagia. Ketika
Ketika dia menemui psikiaternya, maka si psikiater memanggil seorang wanita tua penyapu lantai dan berkata kepada si wanita kaya tadi, "Nyonya, saya akan menyuruh Mary di sini untuk menceritakan kepada Anda bagaimana ia menemukan kebahagiaan, dan saya ingin Anda mendengarkannya." Si wanita tua tadi meletakkan gagang sapunya dan duduk di kursi dan menceritakan kisahnya. "Baik, ceritanya begini. Suamiku meninggal akibat malaria dan 3 bulan kemudian anak tunggalku tewas akibat kecelakaan. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku pun juga tidak pernah tersenyum kepada siapapun. Bahkan aku berpikir untuk mengakhiri hidupku. Sampai suatu sore, seekor anak kucing mengikutiku pulang. Sejenak aku merasa kasihan melihatnya. Cuaca sangat dingin sekali di luar, jadi aku memutuskan membiarkan anak kucing itu masuk ke dalam rumah. Kemudian aku memberikannya susu dan dia minum sampai habis. Lalu si anak kucing itu bermanja-manja di kakiku. Dan di saat itulah pertama kalinya aku tersenyum semenjak suamiku tidak ada. Sesaat kemudian, aku berpikir, kalau membantu seekor anak kucing saja bisa membuat aku tersenyum, maka mungkin melakukan sesuatu bagi orang lain akan membuatku bahagia. Dan di kemudian hari, aku membawa beberapa biskuit untuk diberikan kepada tetangga yang terbaring sakit di tempat tidur. Tiap hari, aku mencoba melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Hal itulah yang membuat aku bahagia. Kalau melihat orang lain bahagia. Dan hari ini, aku tidak tahu apa ada orang yang bisa tidur dan makan lebih baik dariku. Aku telah menemukan sebuah kebahagiaan, yaitu dengan cara memberi. Ketika si wanita kaya mendengarkan cerita dari wanita tua penyapu lantai, dia pun menangis. Karena dia memiliki segala sesuatu yang bisa dibeli, namun ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Resonansi Jiwa. Nama baik dan status. Suatu siang, seorang ibu bahagia sekali menerima telegram dari anak satu-satunya yang telah bertahun-tahun ditugaskan perang ke Vietnam pada 4 tahun yang lalu. Dan sejak 3 tahun yang terakhir, orang tuanya tidak lagi pernah menerima kabar dari putra tunggalnya itu. Sehingga diduga bahwa anaknya gugur di medan perang. Anda tentu bisa membayangkan betapa bahagianya perasaan ibu itu. Dan dalam telegram tersebut tercantum bahwa anaknya akan pulang besok. Keesokan harinya, sang ibu telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan putra tunggal kesayangannya itu. Bahkan pada malam harinya akan diadakan pesta khusus untuk dia, di mana seluruh anggota keluarga maupun rekan-rekan bisnis dari suaminya diundang semuanya. Maklumlah, suaminya adalah direktur bank besar yang terkenal di seluruh ibu kota. Tapi pada siang harinya, si ibu menerima telepon dari anaknya yang sudah berada di airport. "Ibu, ini aku. Aku hanya ingin bertanya, Bu. Bolehkah aku membawakan baik aku ke rumah?" tanya anaknya dari seberang telepon. "Oh, sudah tentu sayang. Rumah kita cukup besar dan kamarmu pun cukup banyak.
bawa saja, jangan segan-segan untuk membawa temanmu, jawab ibunya dengan antusias. Tetapi Bu, kawanku adalah seorang yang cacat karena korban perang Vietnam. Sang anak kembali bertanya. Oh, itu tidak jadi masalah anakku. Bolehkah ibu tahu bagaimana yang cacat? Kini giliran ibunya yang bertanya dengan nada suara yang sudah agak menurun. Ia kehilangan tangan kanan dan kedua kakinya, jawab si anak pelan. Mendengar hal itu, si ibu dengan nada agak terpaksa karena ia tidak mau mengecewakan anaknya, menjawab, "Ya sudah, tidak masalah lah, asal hanya untuk beberapa hari saja ya." Tetapi ibu, masih ada satu hal lagi yang harus saya ceritakan sama ibu. Kawan saya itu wajahnya juga turut rusak, begitu juga kulitnya, karena sebagian besar hangus terbakar. Maklumlah Bu, pada saat ia mau menolong kawannya, ia akhirnya menginjak ranjau, sehingga bukan tangan dan kakinya saja yang hancur, melainkan seluruh wajah dan tubuhnya pun turut terbakar. Mendengar pertanyaan terakhir ini, si ibu dengan nada kecewa dan kesal langsung berkata, "Nah, lain kali saja kamu itu diundang ke rumah kita. Untuk sementara, suruh saja ia tinggal di hotel. Kalau perlu, biar ibu yang bayar masalah penginapan dan masalah kehidupannya di sini." "Tapi Bu, ia kan tetap kawan baik saya. Saya tidak ingin pisah dari dia Bu." Aduh, coba deh kamu renungkan. Ayah kamu adalah seorang konglomerat yang ternama. Dan kita sering kedatangan tamu para pejabat tinggi maupun orang-orang penting yang berkunjung ke rumah. Apalagi nanti malam kita akan mengadakan perjamuan malam. Bahkan akan dihadiri oleh seorang menteri. Apa kata mereka apabila mereka nanti melihat tubuh cacat dan wajah yang rusak? Bagaimana pandangan umum dan bagaimana pula lingkungan bisa menerima kita nanti? Apakah tidak akan menurunkan martabat kita? Bahkan jangan-jangan nanti bisa merusak citra bisnis usaha ayahmu." Penjelasan yang cukup panjang itu ternyata tidak menimbulkan jawaban lebih lanjut dari anaknya. Hanya saja telepon diputuskan dan ditutup. Tanpa rasa bersalah, orang tua dari anak itu pun beserta para tamu menunggu hingga jauh malam. Dan ternyata anak itu tidak pulang. Ibunya mengira anaknya marah karena tersinggung disebabkan temannya tidak boleh datang berkunjung ke rumahnya. Hingga jam 3 subuh pagi, mereka mendapat telepon dari rumah sakit agar mereka segera datang ke sana karena harus mengidentifikasi mayat dari orang yang bunuh diri. Mayat dari seorang pemuda bekas tentara Vietnam yang telah kehilangan tangan dan kedua kakinya, dan wajahnya pun telah rusak karena terbakar. Tadinya mereka mengira bahwa itu adalah tubuh dari teman anaknya. Tetapi alangkah terkejutnya mereka bahwa pada kenyataannya pemuda itu adalah anaknya sendiri. Classy people, untuk membela nama baik dan status, akhirnya mereka kehilangan putra tunggalnya. Mungkin Anda akan menilai bahwa orang tua dari anak itu sangat kejam dan hanya mementingkan nama dan status mereka saja. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda lain dari mereka?